Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 1, mengenal sektor publik. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Natasha Aurelia Savitri, NPM 96. Yang kedua, Nur Faizah, NPM 101. Yang ketiga, Aldo Prakoso Zatatra, NPM 178. Yang keempat, Dea Adelia Firske S, NPM 184. Ciri-ciri organisasi sektor publik. Yang pertama, ada ciri-ciri organisasi pemerintah, diantaranya: 1. Tidak perlu menyusun laporan laba rugi karena tujuan utama pemerintah itu melayani masyarakat, jadi bukan untuk mencari laba seperti organisasi swasta. Yang kedua, pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal karena pemerintah itu tidak dimiliki secara pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antar negara dengan negara yang lain karena sistem akuntansi pemerintah negara dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Sedangkan ciri-ciri organisasi non-profit diantaranya: 1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Dan apabila ada entitas yang menghasilkan laba, maka jumlah labanya itu tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta, yang artinya kepemilikan dalam organisasi non-profit itu tidak dapat dijual, dialihkan, ataupun ditebus kembali. Atau dengan kata lain, kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Karakteristik organisasi sektor publik. Dalam melakukan aktivitas usahanya, organisasi pasti memiliki tujuan tertentu yang diarahkan untuk mencapai hasil tertentu pula, dan hasilnya itu harus memiliki manfaat bagi perusahaannya itu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari organisasi sektor publik dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik di dalam kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani masyarakat. Yang kedua, dilihat dari aktivitasnya. Aktivitasnya berupa pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, transportasi, dan penyediaan pangan. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sumber pembiayaannya, berasal dari dana masyarakat, misalnya dari pajak, retribusi, laba perusahaan negara, peminjaman pemerintah, dan pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada pola pertanggungjawaban. Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, misalnya DPR, DPD, DPRD, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari kultur organisasinya itu bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Dilihat dari penyusunan anggarannya bersifat terbuka, artinya dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan programnya, dan penyusunan anggarannya itu dipublikasikan untuk dikritis dan didiskusikan oleh masyarakat, kemudian akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya yaitu perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Organisasi sektor publik merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menyediakan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama yaitu persamaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama, keduanya merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perekonomian. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian dari sumber daya finansial, modal, dan manusia. Keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Yang kedua yaitu
sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, keduanya memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan yang jauh lebih baik. Yang ketiga, itu mempunyai pola manajemen keuangan yang sama. Dengan perancangan sampai dengan pengendalian di mana akuntansi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yang keempat, itu mempunyai keluaran produk yang sama dalam beberapa hal. Selanjutnya yaitu perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Jika organisasi sektor publik tidak mencari keuntungan atau non-laba dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor swasta mereka bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu sumber pendanaan. Di sektor swasta didanai oleh hasil operasi perusahaan, investasi, dan pemegang saham. Sedangkan sektor publik merupakan program pemerintah. Jadi dana yang didapat melalui pendapatan pajak, retribusi, hibah, atau pendapatan lain yang telah disahkan oleh hukum. Sektor publik ini merupakan organisasi non-profit, jadi operasionalnya tidak melalui laba usaha, melainkan dari iuran anggota, sumbangan, atau donasi yang bersifat sukarela. Yang ketiga itu peraturan perundangan. Organisasi sektor publik harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagi sektor privat atau komersial bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan berdasarkan laba atau ruginya. Sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Praktek akuntansi sektor publik ini sudah ada sejak lama. Kemunculannya dipengaruhi dengan adanya interaksi dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat umumnya dapat diklasifikasikan dalam semangat kapitalis, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Sejarah juga mencatat bahwa praktek pencatatan dan sistem akuntansi dilakukan sejak zaman Mesir kuno. Para menteri ini membuat laporan mengenai hasil pemungutan pajak. Dulunya Mesir berisi banyak distrik dengan gubernur yang memiliki catatan kekayaan tiap distrik yang dijadikan sebagai acuan dasar pemungutan pajak. Pada masa Babilonia, pencatatan ini juga telah dilakukan untuk kegiatan pendapatan dan produksi. Pada abad 21, praktek akuntansi berkembang pesat hingga muncul bidang-bidang akuntansi lainnya. Perkembangan teknologi yang terjadi juga menunjang sejarah akuntansi lengkap mengenai sektor publik sehingga terbentuk akuntansi basis aplikasi atau komputerisasi. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sendiri muncul semenjak ada tuntutan agar pemerintahan dikelola secara profesional dan efisien, serta memberikan pelayanan secara transparan dan berakuntabilitas. Sektor publik dapat membantu pembangunan nasional serta stabilitas publik. Oleh karenanya, perbaikan dan perkembangan kinerja di sektor publik harus terus ditingkatkan agar tercipta good public and corporate governance. Pada masa Yunani sendiri, penguasa mengalokasikan berbagai sumber pendapatan secara adil dan merata. Di masa Roma, praktek akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak oleh semua pejabat, baik dari gubernur hingga kekaisaran. Pada pertengahan akhir abad 14, di Genoa terdapat pencatatan transaksi keuangan yang berbentuk laporan keuangan antar pemerintahan dengan rakyat. Proses pencatatan berkembang menjadi antar pedagang negara. Di saat yang sama, gereja juga mencapai era peranan gereja dalam pemerintahan sehingga gereja juga melakukan proses administrasi pencatatan keuangan dengan rapi. Pada awal abad 15, perekonomian berpindah haluan dari Italia ke Inggris. Proses pelaporan dibuat secara rinci untuk informasi tenaga kerja, metode produksi yang digunakan, tipe dan kualitas barang, harga penjualan, serta metode pemasaran. Pada akhir abad 18, inisiatif individu lebih dihargai dan peluang terbuka seluas-luasnya hingga muncul revolusi industri di Inggris. Dengan begini dapat kita ketahui bahwa perkembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan banyak dipicu oleh perkembangan akuntansi sektor publik.